Hey there, good morning leaders. Happy Independence Day. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya. Kita sudah di tahun ke-75 merdeka. I think this is sesuatu yang perlu kita celebrate. Nah, of course, karena ini bicara tentang bisnis, yang kita bicarakan tentang freedom, bukan di dalam kenegaraan, bukan di dalam hal lain, tapi di dalam bisnis dan kehidupan. Freedom in business. Mindsetnya seperti apa? Pas banget ya, hari Senin bicara mindset, pas tanggal 17 Agustus tahun 2020. So, freedom in mindset ini banyak banget yang salah paham, yang menyamakan dengan freedom in business. Freedom in business itu sama dengan bisnisnya jalan, pengusaha jalan-jalan. Ini yang saya bilang sangat-sangat cetek ya, sangat cetek itu sangat dangkal pemikirannya. Tidak seperti itu guys ya. So, gimana sih freedom in business? Saya bagi jadi 4 area yang paling sering ditanyakan kepada saya, yang paling sering saya bahas dan yang menjadi dasar dari beberapa seminar atau workshop saya. Yang pertama adalah freedom mindset dalam hal good or bad, right or wrong. Dalam bisnis banyak sekali kita ketemui kasus-kasus ketika orang tanya, coach ini sebetulnya benernya seperti apa? Bagusnya itu seperti apa? Apakah saya perlu menagih konsumen saya tepat waktu atau membiarkan mereka membayar dengan sendirinya daripada mereka nanti marah dengan saya? Coach, seharusnya saya melakukan A atau melakukan B? Coach, seharusnya saya melakukan C atau D? I'm fine, that's okay. It's my job untuk membantu mengclarify. Yes, of course saya akan jawab. Tapi dari segala macam pertanyaan itu ada underlying mindset yang keliru, bahwa sebetulnya bisnis, dagang bisnis itu sesuatu yang fluid itu berarti dia cairan, dia bergerak terus. Saya contoh ya, kalau Anda bilang benar salah, bisa nggak Anda jualan baju wanita zaman dulu, baju yang gaun yang benar-benar bagus zaman dulu, tanpa harus mencoba? Ini sering saya katakan, bisa nggak zaman dulu kita menjual pakaian wanita tanpa menyediakan dressing room atau fitting room untuk mencoba? Nggak mungkin ya. Perempuan beli baju, wanita beli baju pasti akan mencoba dulu baru beli. Sekarang bisa tuh dengan dikasih ukuran saja tuh, ukuran lebar bahu, pinggang dan seterusnya. Ada berbagai macam ukuran yang disajikan. Buktinya bisa melalui online, orang bisa beli baju wanita, bisa melakukan transaksi dan omsetnya bagus kok. Jadi apa yang benar, apa yang salah di bisnis itu tidak pernah stabil. Jadi kalau Anda tanya ini terlalu sering, berarti problemnya Anda tidak punya freedom in business mindset. So gimana coach supaya kita nggak terlalu fokus benar salah seperti ini? Tugas Anda adalah untuk menanyakan what is working now. Apa yang working for you, apa yang menguntungkan Anda, apa yang menguntungkan bisnis Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan. Berarti ini butuh eksperimen, Anda perlu belajar. Challenge daripada freedom mindset di dalam bisnis adalah Anda perlu belajar. Anda perlu bikin sistem, Anda perlu buat aturan main yang bekerja untuk Anda. Seperti pertanyaan tadi di awal, apakah seharusnya klien saya tagih tepat waktu atau saya biarkan dia bayar sendiri? Atau seharusnya gimana kok? Saya minta mereka bayar upfront di depan atau saya minta mereka nyicil saja? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan klasik seperti ini, saya jawab tergantung maunya Anda seperti apa. Oke, memang nggak gampang. Saya bilang freedom itu nggak ada yang gampang ya. Indonesia butuh waktu berapa lama untuk mencapai kemerdekaannya. Tidak ada yang gampang. Freedom mindset in business juga tidak gampang. Anda mesti fight for it. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih life or business. Ini banyak banget yang sharing sama saya. Coach, saya ingin punya bisnis yang merdeka, yang jalan, yang saya nggak usah repot. Sebetulnya tugas Anda bukan untuk merdeka dari bisnis. Tugas Anda adalah memberikan life into your business. Saya ulangi lagi. Your job as an owner adalah memberikan hidup, memberikan bisnis Anda itu sebuah kehidupan. Anda kasih napas kehidupan. Wah, bahasa puitisnya begitu. Artinya apa itu? Artinya adalah bisnis itu harus hidup, harus bisa jalan dengan sistem, dengan aturan main, bisa berkembang, bisa punya member, bisa punya grup, bisa punya fans yang berkembang terus. Your job adalah membangun, meletakkan pondasi-pondasinya, meletakkan aturan mainnya, membuat sebuah aturan main sistem sehingga Anda menghembuskan hidup tadi ke dalam bisnis, bukan milih hidup atau bisnis. Jadi kalau katakanlah freedom mindset-nya adalah ini bukan pilihan, tapi dua-dua Anda harus ambil. Your life has to be good and better actually, dan bisnis Anda harus bisa hidup dan berkembang. This is your job. Again, susah coach. Ya memang, freedom ini merdeka itu kan nggak gampang. Susah banget gitu ya. Yang ketiga adalah hobi atau duty.
Duty itu masih tugas ya. Ini juga salah satu pertanyaan. Kok seharusnya saya bisnisnya itu sesuai dengan passion saya, sesuai dengan hobi saya, ataukah yang penting yang menghasilkan uang? Ini adalah sesuatu pertanyaan again yang konyol buat saya. Karena at the end of the day, Anda juga harus butuh hobi, Anda harus juga making money. Kenapa kok disuruh milih lagi? Nggak freedom dong. Ya, ketika Anda dipaksakan memilih satu di antara dua di antara tiga, Anda tidak freedom. Milih hobi atau Anda milih sebuah tugas. Berarti Anda memilih kan? Anda merelakan kenikmatan hidup atau Anda terpaksa demi mencari uang. Kan ini berarti sesuatu yang kurang pas buat saya. So gimana? Hobi or duty? It's okay kalau Anda bisa melandaskan bisnis Anda dengan hobi. Ada beberapa orang yang beruntung banget ya karena pas hobi jahit, buka tailor, dapat uang, berkembang. Hobi masak, buka resto, dapat uang ya. I think that is kita bilang namanya blessed ya, terberkati ya teman-teman kita berbisnis seperti itu. Nah, untuk teman-teman lain bagaimana? Anda harus punya hobi mendevelop value dan memberi value kepada market. Ini adalah hobi yang Anda mesti create di dalam bisnis Anda. Anda mesti mendevelop value, artinya nilai tambah. Anda harus senang melayani konsumen Anda. Anda harus menciptakan kenikmatan dalam memberikan bantuan, memberikan solusi kepada konsumen Anda. Lepas dari apakah konsumen Anda itu mengapresiasinya dengan nilai yang tinggi secara rupiah atau belum tinggi secara rupiah, Anda harus menikmati dulu. Ya kalau Anda tidak menikmati ini, berarti something is wrong. You're not in the right business. Anda nggak di bisnis yang tepat. Saran saya get out dan cari bisnis baru yang memang Anda nikmati memberi value kepada market. Tugas kita sebagai pebisnis itu kan memberikan nilai tambah kepada market. Bukan ngambil uangnya market aja terus kabur ya. Itu kan garong gitu ya. Oke, itu yang ketiga. And final number 4, ini yang menurut saya kuncinya. Apakah Anda memilih, ini again, pilihannya coach, apakah saya memilih memberikan yang terbaik untuk konsumen saya, supaya saya juga ikut bangga dengan apa yang saya berikan, apa yang saya jual, ataukah cukup ala kadarnya, yang penting saya dapat cuan. Ya, jadi kalau Anda memberikan lebih ekstra, kan perhitungannya kan jadi kurang gitu ya. Artinya Anda harus mengurangi margin karena Anda tidak bisa menghemat ya. Anda memberikan lebih dari yang seharusnya. Atau Anda hemat-hemat aja bahan bakunya, yang penting saya jual. Again, ini pertanyaan buat saya sangat-sangat membelenggu. Freedom mindset mengatakan Anda harus memberikan value lebih ke konsumen dan Anda tagih lebih ke konsumen. Get my point? So it's not about Anda berikan lebih tapi Anda tersiksa secara margin, atau Anda berikan kurang, konsumennya nggak optimal, Anda dapat margin yang bagus. No, good business, great businesses, bisnis keren itu selalu memberikan nilai tambah lebih sekaligus charge lebih. Dan ketika Anda menemukan momentum ini, you are really free di dalam bisnis. Anda benar-benar freedom untuk memberikan yang the best you can do, and sekaligus juga charge dengan harga yang baik. Saya nggak bilang langsung, Anda mesti mendevelop, Anda mesti membangun. Waduh, repot ya coach ya. Again, momentum ya, freedom ini momentum. Berapa abad kita perlu bisa merdeka dari penjajahan Belanda? It takes time untuk membentuk momentum ini. Yang problem adalah kalau Anda tidak memulai membentuk momentum ini, sehingga Anda akhirnya selalu terbelenggu dengan pilihan-pilihan seperti tadi. Okay guys, that's it. So it's time for you to choose. I really hope you choose. Saya berharap Anda memilih freedom mindset di dalam bisnis sehingga Anda memiliki pilihan yang lebih baik, pilihan ketiga yang juga akan membuat Anda happy dan merasa merdeka. Okay, I see you tomorrow my friends. Semoga bermanfaat. Again, Happy Independence Day Indonesia. Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun. Saya senang sekali. I'm very proud to be Indonesian. Salam merdeka.